Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khatamin nabiyyin wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin mimma syarikil ardi ila maghribiha barri wa bariha hususun abana wa ummahatan wa jadadan wa jaddatan wa masyayikhana wa masyayikhana wa satidatana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali ada yang sakit di antara jamaah atau di antara keluarga kita, ya Allah, damang desa biharina. Allahumma rabbana nas'azibil basaish anta syafi la shifa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana amin. Allahumma stajib.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu nafa'ana bihi fid dharain. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Faslun, satu pasal, syurutul qudwati, syarat-syarat qudwah bermakmum, ahada asyara, jumlahnya ada 11. Jadi syarat-syarat bermakmum ada 11. Allah ya'lama, tidak menyangka dengan sangkaan yang kuat, butlana batal sholatu imamihi, sholat imamnya, bihadasin dengan sebab hadas, au ghairihi atau selain hadas. Wa alla ya'taqida, makmum tidak meyakini wujuba wajib qodaiha, qodoknya sholat alaihi atas imam. Wa alla yakuna, tidak bermakmum makmuman kepada orang yang sedang bermakmum, wala ummiyan, dan tidak juga bermakmum kepada orang yang ummi. Wa alla yataqaddama, tidak mendahului ala imamihi, terhadap imamnya, fil mauqifi, pada tempat sholatnya. Wa ayya'lama, hendaknya mengetahui intiqalati imamihi, perpindahan imamnya. Wa ayyajtami'a, hendaknya berkumpul bi masjidin, dalam satu masjid, au bi salasimi'ati diroin, atau di 300 diro takriban kira-kira. Wa ayyanwiyal qudwata, hendaknya berniat qudwah bermakmum, awil jamaah, atau salat berjamaah. Wa ayyatawafaqa, hendaknya selaras, nadmu sholatihima, rangkaian sholat antara makmum dan imam. Wa alla yukhalifahu, tidak berbeda fi sunnatin fahisyah, dalam sunnah fahisyah, sunnah yang jelek, al-mukhalafah yang berbeda. Wa ayyutabi'ahu, dan hendaknya makmum mengikuti imam. Itu matannya Pak ya. Jadi ada matan, ada syarah. Kita lanjutkan syarahnya. Baru kemarin 5 Pak ya. Sekarang sadisuha, yang ke-6. Sadisuha, syarat-syarat qudwah, syarat-syarat bermakmum. Kemarin sudah jelas Pak ya, dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah ya, 5 ya, sekarang 6. Sadisuha, ke-6, ayya'lama, ya, makmum kalau qudwah bermakmum gitu ya, hendaknya ayya'lama intiqalati imamihi, ayazunna, hendaknya makmum ini menyangka atau mengetahui. Kalau menyangka tentu dengan sangkaan yang kuat bahwasanya apa, intiqalati imamihi, perpindahan atas imamnya. Jadi makmum ya harus tahu Pak ya, imam ruku, imam bangkit dari ruku kepada i'tidal, harus tahu ya, atau dengan menyangka gitu ya. Tentu barisan 10 seyogianya tidak melihat imam Pak ya. Barisan ke-10 kan dengan menyangka, karena melihat orang yang di depannya, dengan menyangka, tapi tetap sangkaan yang kuat Pak ya. Sama sampai di sini dikatakan lihat tamakana min mutaba'atihi. Kenapa imam makmum seyogianya menyangka, mengetahui akan perpindahan imam, lihat tamakana min mutaba'atihi, agar makmum ini memungkinkan untuk bisa mengikuti imam di dalam sholat berjamaah. Karu'yatihi, seperti makmum mampu melihat imam. Kalau barisan pertama kan pasti itu makmum mengetahui perpindahan imam. Au liba di sopi, atau untuk sebagian sop ya, sop itu barisan
barisan kedua tinggal lihat saja barisan ke satu, itu Pak ya. Jadi perpindahan imam itu bisa dilihat dengan apa? Perpindahan makmum yang di depannya. Terus Pak, sampai salah satu mi'ati diro, nanti di sini dikatakan 300 hasta, itu Pak ya, 300 siku. Ausima isautihi, atau ya meskipun sampai jarak salah sumi'ati diro, 300 diro, sima isautihi, terdengar apa-apa suara imam, sehingga Pak terdengar suara imam. Makanya ini pentingnya pengeras suara itu Pak. Jika jumlah jemaah itu apa? Banyak. Sehingga kalau untuk melihat perpindahan imam, tinggal apa-apa? Liba disopi untuk hanya sebagian apa? Sebagian barisan saja. Gitu Pak ya. Jadi tidak usah melihat imam. Cukup dengan apa? Sima isautihi. Mendengar apa? Suara imam. Au sautin mubalik. Atau suara mubalik, orang yang menyampaikan. Sawaun kana yusolli, apakah dia dalam kondisi sholat aula ataupun tidak. Walau sobian, meskipun yang menjadi imam itu adalah seorang anak kecil, sobi Pak, bocah, tetap harus bertindak sebagai makmum, mengetahui akan perpindahan siapa? Imam. Walau sobian au fasiqan, nah, meskipun yang menjadi imam itu adalah seorang yang fasik, waqa'a fi qalbihi sidqi, sehingga apa? Ada kebenaran, artinya apa? Membenarkan di dalam hati makmum bahwasanya imam itu adalah seorang fasik. Hada al-mu'tamad, ini menurut pendapat yang mu'tamad. Waqala Ibnu Hajar, telah berkata Ibnu Hajar, wa yushtaratu, dan disyaratkan bagi imam itu adalah al-mubaligh, yang menyampaikan itu adlu riwayah, adil riwayat. Apa adil riwayat? Ya, imam itu harus kompeten Pak, sehingga apa? Dari segi keilmuannya apa? Riwayah itu apa? Nyambung. Jadi memang harus kompeten Pak. Seorang imam itu, baik dia imam sholat atau dia belajar ilmu fikihnya, berarti ilmu fikihnya juga harus apa? Nyambung, nyanad gitu Pak ya. Jadi imam bukan hanya sebatas imam, tapi nyambung atas dasar keilmuannya Pak. Wa adlu riwayah nih, li'anna ghairahu la yajuju, karena selain orang yang adlu riwayah, la yazuju, tidak berhak dia menjadi seorang imam. Waduh, subhanallah, berat Pak kalau melihat kepada adu riwayah Pak. Itu ya sosok apa? Jadi memang betul-betul imam itu harus ya, mun cek orang Sunda mah kedah masagi Pak ya. Kedah masagi benar-benar ya ilmunya gitu. Dengan berbagai macam keilmuan. Jadi menurut Ibnu Hajar harus adu riwayah. Berat Pak kalau menurut Ibnu Hajar. Jadi ya masih sakelas, masih kene apa alip-alipan mah tekenging maksakeun jadi imam gitu Pak ya. Meskipun ya sah-sah saja kalau makmumnya apa ya sekelas alip-alipan gitu. Tapi hari makmumna sekelas kitab koneng mah tuh kan tenan gitu nya, kelah adu riwayah. Intah. Wa mithlu dzalika, dan hal sama seperti itu, artinya apa? Makmum mengetahui dan menyangka akan perpindahan imam itu adalah hidayatu ghairi lahu, atas instruksi orang lain. Ya, instruksi orang lain. Berarti instruksi orang lain, ya barisan pertama ruku kan instruksi. Berarti instruksi untuk barisan kedua. Boleh, tidak menjadi masalah. Iya, barisan ke-20 tidak usah melihat siapa Pak? Imam. Cukup instruksi dari barisan yang ke-19. Makanya nanti akan dibahas Pak. Kenapa tempat imam itu tidak boleh lebih tinggi daripada makmum? Hukumnya makruh. Makanya harus rata Pak. Dulu kan sudah dibahas gitu. Jadi jangan sampai tempat imam itu apa 30 cm gitu Pak. Ya mihrab Pak, tempat, kalau mihrabnya mah boleh
sameter juga tempat mubalig mah apa, tempat apa berorasi mah boleh. Tapi kalau tempat sholat mah akan menjadi makruh hukumnya jika ditinggikan lebih dari siapa? Lebih dari ya tidak sama, tidak rata. Nanti akan dibahas di sini. Gitu Pak ya. Itu konteksnya apa? Akan kemakruhan gitu Pak ya. Itu kaitannya. Jadi wa mislu dzalika hidayatu ghairi lahu. Instruksi orang lain. Falau lam ya'lam bihi halan nadron. Jika memang tidak terlihat waktu itu. Fa in atal imamu bi ruknaini fi'li ini qabla ilmi bihi bi an raka'a wa tadala wa huwa ila sujud batalat salatil ma'mum. Awas Pak. Jadi tatkala kita bermakmum bermutaba'ah gitu Pak ya, harus mengetahui perpindahan imam. Jika tidak mengetahui perpindahan imam, dia tidak tahu imam ruku dan tidak tahu imam apa i'tidal, kemudian dia ikut sujud, batal sholatnya Pak. Bisa dipahami Pak? Jadi minimal kita mengetahui akan perpindahan imam itu apa-apa, jangan melebihi dari dua rukun. Juga sebaliknya di sini, wa illa lam tabtul. Tapi tentu jika makmum mengetahui perpindahan imam, dia tahu ruku, kemudian dia tahu i'tidal, kemudian ikut sujud, lam tabtul, tentu tidak menjadi batal salatnya. Makanya pas datang ke masjid itu pas sekiranya kondisi imam sedang mau sujud kita ikut sujud, batal sholatnya kemudian waktu takbir. Jadi artinya apa? Tidak ke bawah sebagai keutamaan sholat berjamaah. Sarantos heula antosan heula imam, sehingga kita mengetahui perpindahan imam menjadi berapa rukun? 2 rukun. Gitu. Tapi jika Bapak datang, imam sedang Imam sedang ruku, kemudian imam i'tidal, kemudian imam sujud kita ikut sujud, tidak mengapa, lam tabtul, tidak menjadi batal karena mengetahui akan perpindahan imam. Bisa dipahami Pak? Jadi karena kita datang setelah sujud pertama, kemudian itu antara 2 sujud, betul? Kita harus tunggu atau untuk ikut sujud yang kedua? Bagaimana? Rakaat pertama. Ya, rakaat pertama kita datang. Nanti imam sudah sujud pertama. Betul. Kemudian duduk antara 2 sujud. Betul. Nah, sujud kedua kita perlu ikut sujud atau menunggu sampai imam berdiri? Karena kan nggak tahu. Ya, perpindahan imam. Ya. Artinya begini Pak, perpindahan imam itu tidak mesti tatkala kita sudah berdiri di depan makmum. Di luar keneh geus kareret aja sudah termasuk. Bisa dipahami Pak? Ya, yang penting apa? Kelihatan pergerakan siapa? Imam. Jadi tatkala datang kita dari luar kita mau wudhu nih, contoh gitu Pak ya. Nah, kita mau wudhu atau setelah wudhu. Kaitannya dengan imam perpindahannya sudah melebihi dari 2 rukun, karena kita tahu maka lam tabtul, tidak menjadi batal. Bisa dipahami? Iya, jadi jika harus tidak mesti harus Pak, memang betul menyaksikan di depan mengetahui 2 rukun. Makanya kade Pak. Jadi kalau Bapak datang kemudian makmum sujud imam dan makmum yang lain sujud, kita baru datang tidak mengetahui perpindahan imam, itu yang menjadi batalnya sholat berjamaah. Ya, lebih baik menunggu terlebih dahulu, itu akan lebih afdol, sehingga kita mengetahui akan perpindahan imam, sehingga kapan nih kita termasuk 1 rakaat bersama imam, kapan tidak termasuk 1 rakaat dengan imam, sehingga kondisinya masbuk, apakah dia nanti harus menambah kembali. Mungkin bisa dipahami Pak. Itu kira-kira ya. Wa mislu dzalika hidayatu ya sudah selesai. Wa illa jika tidak lam tabtul, maka tidak menjadi batal. Jadi minimal berapa rukun Pak? 2 rukun mengetahui perpindahan imam. Jika tidak, batalat sholatul makmum, maka akan menjadi batal sholat makmum. Faidah, qala al-Isnawi, faidah. Berkata Imam Isnawi, rajulun yajuzu kaunuhu imaman la makmuman. Ada
Ibu, Pak, seorang laki-laki yang boleh menjadi imam tapi tidak boleh menjadi makmum. Nah, ada seseorang yang boleh menjadi imam tapi tidak boleh menjadi makmum. Siapa yang boleh menjadi imam tapi tidak boleh menjadi makmum? Wa huwa al-a'ma al-asam, yaitu orang yang buta dan orang yang tuli. Itu yang buta dan yang tuli boleh menjadi imam tapi tidak boleh menjadi makmum. Kenapa? Iya, namanya kan buta tuli, Pak ya. Tidak bisa melihat apa-apa pergerakan imamnya, maka tidak boleh menjadi makmum. Gitu. Yasihu ayyakuna imaman. Kenapa dia sah yang buta dan yang tuli itu menjadi imam? Izlistiqlalihi bi'afalihi la ma'muman. Listiqlalihi, karena ada kebebasan bagi dirinya, mau ruku, mau sujud, bebas, tidak terikat sama orang lain. Makmumna ya tinggal nurutan. Weda yang makmumna mah Bapak waras, tidak buta, tidak tuli. Jadi berhak. Lah makmuman, tapi tidak boleh orang yang buta dan yang tuli itu menjadi makmum, kecuali idla tariqa ilal ilmi bintiqalatil imam. Terkecuali memang ada cara lain untuk mengetahui apa-apa, untuk mengetahui imam. Dengan apa? Illa ayyakuna bijanbi thiqah ya'rifu biha bi ayyuma. Dengan sesuatu hal, dengan satu isyarat. Mungkin dengan sentuhan Pak ya, atau dengan apa-apa, dengan bel apa, sehingga ini waktunya ruku, waktunya sujud, mencet heula gitu Pak ya. Boleh menjadi apa, sebagai satu apa, alat sentuhan, sehingga apa, dia bermakmum kepada apa, makmum buta dan tuli bermakmum kepada orang yang tidak buta dan buta. Dengan syarat tadi ada apa-apa, cara lain agar dia mengetahui akan perpindahan imam gitu. Kalau yang buta mah mungkin dia nggak lihat gerakan, tapi kalau yang tuli aja misalkan itu masih lihat gerakan Pak. Oh gitu. Iya, di sini kan a'ma wasom, berarti dua nana ya. Kalau di antara salah satunya yang hilang, mungkin ya masih boleh menjadi makmum karena dia mampu melihat. Atau dengan mendengar, bisa nggak dia mengetahui dengan isyarat perpindahan imamnya? Ya kalau dikategorikan bisa, maka boleh dia menjadi apa, makmuman, kategori sebagai seorang makmum. Nah itu. Tapi kalau a'ma dan asom, itu ya, tidak makmuman menjadi makmum, tapi yajuj boleh menjadi imam. Sadisuha, itu yang keenam. Cukup dulu Pak? Ada ya, boleh. Kalau ada ini, Ya. Suka ada istilahnya di makmum itu suka dikeraskan suaranya untuk memberikan informasi kepada makmum yang lain, itu dibolehkan apa enggak? Iya. Di sini Pak, simai sautihi afdolnya ya. Imam itu mengkeraskan apa-apa? Nah, bukan imamnya, tetapi ada makmum. Oh gitu ya. Iya, ada makmum seolah memberikan isyarat begitu. Jika memang konteks sholat berjamaah, jika memang konteksnya apa-apa sholat berjamaah, makmum itu bukan mendengarkan bacaan siapa Pak, bacaan makmum yang lain, tapi dia harus mendengarkan bacaan siapa? Imam. Jadi kalau untuk memberikan instruksi kepada orang lain bukan bacaannya, tapi apa Pak? Gerakan dan takbirnya itu. Kalau suaranya itu tidak boleh, justru kadang-kadang malah mengganggu siapa Pak? Ya makmum yang lain, karena makmum yang lain juga ingin ada kekhusyuan. Jadi tugas makmum nih dalam segi bacaan tidak disarankan untuk apa-apa, dikeraskan suaranya sehingga untuk memberikan isyarat kepada orang lain, tidak. Cukup isyarat dengan gerakan saja. Sebagai apa? Mualat. Mualat itu apa? Kesinambungan antara makmum yang satu dengan makmum yang lain. Bisa repeater Pak, jadi meneruskan takbirnya. Takbirnya. Ya kalau urusan takbir tidak menjadi masalah sebagai satu isyarat perpindahan satu gerakan terhadap gerakan yang lain.
ya boleh, itu mah tidak menjadi masalah. Akan di sini dikatakan gitu Pak ya. Tadi ausimai sautihi, atau apa, terdengar apa suaranya, sehingga apa, estafet gitu Pak ya, salah sumiati diroin 300 hasta gitu ya keluar, sehingga dengan isyarat Allahu Akbar memberikan isyarat kepada makmum yang lain, itu tentu tidak mengapa gitu Pak ya. Seperti yang terjadi, memang ada seorang orang yang bertakbir secara khusus untuk apa sebagai satu syarat ya. Mungkin kalau di Mekah dan Madinah kan sudah tidak asing lagi Pak ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh, tidak menjadi syarat. Dan memang itu adalah yang seyogyanya dilakukan seperti begitu. Karena kenapa? Sholat yang dilakukan lebih dari ya kurang lebih salah sumiati diroin 300 hasta. Tapi kalau untuk di sini yang 4 baris, yang 3 baris Pak. Gitu Pak. Nah, itu insya Allah lah. Kan kenapa imam mesti mengatakan sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufu min tamamis salat, sehingga mengetahui apa dengan rakepnya itu adalah perpindahan imam gitu. Nah, itu mungkin ya, gimana Pak? Makmum itu tidak boleh bermakmum kepada makmum. Ya. Kedua, harus mengikuti pergerakan imam. Ketiga, harus terlihat Ya. Bagaimana Perpindahan. kalau di suatu tempat, sebut saja masjid, yang terhalang oleh Bangunan-bangunan lain. Ya. Tapi berkat kemajuan teknologi kan ada sound system, ada Betul. Nah, bagaimana bagi makmum yang berada di luar lingkaran masjid, Betul. yang tidak terlihat pergerakan makmum, imam ya, tapi di masjid ada sound system, Betul. sehingga dia bermakmum kepada ada yang di depan. Ya, betul. Pengalaman pada sholat Idul Fitri, Idul Adha di kampung dulu, sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba hujan, akhirnya bubar, mencari tempat yang teduh. Akhirnya pada saat sholat dilaksanakan, kita tidak melihat pergerakan Imam. yang terdengar sayur-sayur belakang. Ya, betul. Yang kedua mungkin bagaimana kalau di dunia sana kita kan berkiblat kepada Mekah. Di Mekah sendiri di mana posisi imam? Gitu. Ka'bah di depan Betul. Ka'bah atau di sekeliling? Ya, betul. Udah itu aja mungkin Pak ya. Iya. Untuk jawaban yang pertama nanti akan dibahas di nomor 7 Pak. Jadi akan kita lanjutkan untuk jawaban yang pertama nih. Ini akan tuntas Pak nih pada sabi'uha. Ya, jadi ini ayat kami api masjidin, hendaknya berkumpul dalam satu ruangan. Nanti akan dibahas. Gitu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kondisi di Mekah? Ya ada di depan Pak, silakan. Gitu Pak. Kalau yang di Bapak sudah pernah ke ziarah Masjidil Haram, di mana tempat imam Pak? Ya, karena semuanya bertumpu di mana Pak? Dalam satu titik, ya ikuti saja imam, meskipun nguriling gitu kan Pak ya. Ya sudah, nggak apa-apa itu. Tinggal yang menjadi patokan apa? Imam ruku ikut ruku, sehingga satu berkesinambungan dengan yang lainnya gitu Pak ya. Jadi bukan di dalam Pak, di lantai 4. bukan di lantai 4 gitu. Biasanya yang di lantai 4 mah yang Allahu Akbar, yang itu aja. Nah gitu, sehingga bagaimana jika berkumpul dalam satu bangunan melihat apa Pak? In fokus gitu Pak ya, ini TV besar teh Pak, mengetahui perpindahan imam selama konteksnya dalam satu bangunan boleh. Jadi selama berjamaah konteksnya dalam satu
bangunan, boleh. Sehingga makmum yang lain dijadikan patokan sebagai imam, tapi bukan diangkat menjadi imam. Gerakannya selama dalam satu bangunan boleh. Nanti akan kita bahas di sini. Ya. Kalau imam tidak kunut, makmum boleh nggak kunut? Oh, gitu ya. Ada dua hal makmum yang boleh berbeda dengan siapa? Dengan imam. Satu, jika imam tidak duduk istirahat. Jika imam tidak duduk istirahat, duduk istirahat itu duduk ya pada setelah sujud kedua mau rakaat kedua atau mau rakaat ketiga. Kan sujud kedua duduk dulu Pak ya. Kemudian imam ini tidak tidak duduk. Kemudian langsung. Maka makmum boleh berbeda dengan siapa? Imam. Bisa dipahami Pak. Itu yang pertama. Kedua, dalam konteks kunut boleh berbeda dengan siapa? Dengan imam. Contoh, imamnya tidak kunut, makmumnya kunut, boleh. Makmum kunut. Gitu Pak ya. Tapi syarat-syarat kunut tentu harus terpenuhi. Minimal bersolawat ke atas Nabi itu harus terpenuhi. Yang penting jangan tertinggal 2 rukun. Jadi situasional, karena lamun parat mah panginten Pak punten, lami panginten makmum imam tos ka mana? Imam tos sujud gitu ya. Gitu. Tentu makanya nih imam yang tidak kunut menghadapi makmum yang suka kunut sedikit ngeh lah. Bilih aya nu kunut sarantos heula ulah waranaon. Ya pasti jeda dulu. Sehingga maaf, kalaupun rusuh dia angkat tangan, Allahumma hdini piman hadait wa afini piman awafina. Berarti sendiri konteksnya kan ya. Allahumma hdini piman hadait wa ada sieun katingalin gitu Pak ya. Cukup we 2 wasallallahu ala sayyidina Muhammad, boleh, tidak menjadi masalah. Gitu Pak ya. Tiba baranting gitu Pak ya. Yang penting tadi awas, karena akan hilang keutamaan jika salat berjamaah jika tertinggal ya 2 rukun. Bisa jelas mungkin Pak ya. Jadi boleh berbeda dengan siapa? Dengan imam. Satu dalam konteks duduk istirahat, yang kedua dalam konteks kunut. Ataupun kan sebaliknya Pak, maaf, ya, imam yang suka kunut, makmum yang tidak suka kunut kan berbeda. Ya. Imam kunut, makmumnya tidak kunut, dia angkat tangan tidak Pak? Dah kekeh. Dia angkat tangan, padahal seyogianya Pak? Angkat tangan saja. Walaupun tidak tidak baca, seyogianya seperti begitu Pak. Gitu, bisa dipahami Pak? Masih bingung? Ya yang tidak kunut gitu Pak ya. Kemudian menghadapi imam yang suka kunut. Afdolnya, etisnya angkat tangan saja meskipun dia tidak membaca apa. Tapi kan sama-sama kekeh. Anu tungtung nate ya gini saja ya, ada sama boleh mukhalafah berbeda, sudahlah, jangan jadi masalah, dah kukuh dengan ilmunya gitu. Itu mungkin Pak ya. Insyaallah. Ada lagi Pak? Cukup? Masih bingung? Nah, kita akan lanjutkan nih. Sabiuha, yang keberapa nih? Yang ke-7. Ayyajtami'a fi masjidin. Hendaknya berkumpul ya imam dan makmum ini fi masjidin, dalam satu masjid. Payushtaratu ayyumakkinal istitrak adatan ilal imam, sehingga menjadi satu syarat imam makmum ini secara adat gitunya dekat ataupun datang dengan siapa? Dengan imam gitu ya. Walau biizwarin wan etopin, meskipun dalam masjid tersebut terjadi ya penuh berdesak-desakan. Dengan berdesak-desakannya itu sehingga initof itu makmum membelakangi imam. Inhirafi anil qiblah wastidbarah, atau berpaling dari kiblat, wastidbaroha, atau istidbaroha. Istidbar itu membelakangi arah kiblat.
fala yadurru, maka tidak mengapa. Dalika fil masjid, selama berdesak-desakan itu konteksnya berada dalam masjid. Bisa dipahami, Pak? Sehingga mungkin pas waktu sujudna kudu diadu, daripada diadu jadi yang hareup ka mana, Pak? Jadi miring ka mana we? Boleh, tidak menjadi masalah. Kupinuh-pinuhna sehingga ijdiham di sana. Ya, seperti di Raudah mungkin gitu ya. Sehingga membelakangi ya, membelakangi imam dan membelakangi kiblat itu tidak mengapa selama konteksnya dalam satu masjid. Contoh, ada orang yang sholat di masjid sampai ke tangga-tangga gitu, Pak ya. Pas waktu berdiri dia menghadap ke mana, Pak? Ke arah kiblat, tapi pas waktu sujud gitu, Pak ya. Dia belok. Karena kenapa? Kalau sujud kan tangga yang ke bawahnya atau tangga yang ke atas. Nah, sedangkan posisi sujud itu harus rata, lurus. Dia cari saja ke tempat yang lurus sehingga dia membelakangi kiblat. Selama itu konteksnya di dalam masjid dan izdiham, berdesak-desakan, itu boleh. Ulah kayak kosong ya. Nyanyi tuh. Gitu, Pak ya. Fala yadurru dalika fil masjid. Ya kalau Jumat di Arab Ya. mendekati waktu wudhu kan padat sekali. Waktu kita sujud, kita nggak mungkin sujud, karena di depan kita udah ada orang. Ya, sujud saja, karena kan syarat-syarat sujud mah tetap harus terpenuhi. Tangan mana nu kosong. Apa? Ya, terus kalau sujudnya sujud tangan ini ke tarang orang gitu, Pak. Ke punggung orang gitu, Pak ya. Oh, gitu. Itu terjadi seperti begitu, Pak. Oh, ya kalau sebelum wukuf ya. Hari Jumat terakhir sebelum wukuf biasanya kadang-kadang. Ya. Subhanallah. Ya, kalau masuknya ke kaidah usul fikih ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya, jadi kalau konteksnya memang ya, makanya ada fikih, ada usul fikih. Jadi kadang-kadang saya usul fikih ini menjadi jimat, Pak. Ya, senjata pamungkas ad-daruratu tubihul mahdurat. Bukan hanya saja perkara yang sifatnya mubah, perkara yang sifatnya haram ya dalam kondisi darurat. Itu selama memang tidak ada rohangan meskipun membelakangi arah kiblat. Gitu. Bisa dipahami, Pak ya. Nah, itu fala yadur. Wa in ba'udatil masafatu wa halati abniyatun nafilah ilaihi. Nah, di sini, Pak. Wa idza ba'adatil masafah, jika jarak ini Pak jauh, gitu, Pak ya. Wa halat abniyatun nafidah, sehingga bangunan-bangunan yang lain ya halat terhalang dengan apa nih? Dengan jendela-jendela, walau rudat abwabuha wa uglikot bi alam tusammar fil ibtida walau sumirat fil isna fala yadurru alal mu'tamad. Selama bangunan tersebut awalnya pintu tidak ditutup, kemudian jendela tidak dikunci dari awal pembangunan, itu boleh-boleh saja menjadi ruang terbuka. Gitu, Pak ya, tidak menjadi masalah. Di sini dikatakan fala yadurru alal mu'tamad. Maka tidak mengapa menurut pendapat mu'tamad, meskipun dari awalnya sudah tertutup gitu. Tapi kalau dari awalnya belum tertutup, di sini dikatakan amislu dzalika sulamud dakkah allati yusalli 'alaiha, tangga yang dijadikan tempat sholat, li annakulu mabniun li sholat. Seperti tadi, Pak, dakkah itu tangga-tangga gitu, sehingga bejubelnya boleh, tidak menjadi masalah selama tadi fi masjidin, konteksnya dalam satu ruangan masjid. Karena kenapa? Kulluhu mabniun lis sholat, karena masjid itu secara keseluruhan dibangun untuk untuk sholat, itu tidak mengapa. Fal mujtami'una fihi mujtabi'una liqamatil jamaah, mereka yang berkumpul di dalam masjid tersebut liqamatil jamaah, untuk menunaikan berjamaah, mu'adduna li syiariha, untuk mensyiarkan salat berjamaah. Sehingga gedung-gedung gitu, Pak, meskipun yang asalnya tertutup dan jendelanya terbuka, tapi kalau dibuka untuk sebagai akses salat
berjamaah itu tidak mengapa, gitu Pak ya. Fa in halat abniyatun ghairu nafidah dordo wa ilam janai ruya fayaduru syubbat wa kadzalika tasmirul abwabil ibtida wa zawalu sukati dakkah kadzalika li anau yadil jami li anau mahidin masjidan wahidan. Karena kenapa? Konteksnya dalam waktu itu adalah menjadi apa? Satu masjid. Tapi apa nih? Jendela-jendela gitunya. Makanya jendela, kemudian pintu gitu Pak ya. Jika ada yang di luar, maka karena konteksnya sebelum dibangun juga sudah ada, maka konteksnya sebelum sholat itu apa? Harus dibuka terlebih dahulu. Sehingga menjadi keabsahan makmum yang lain jika sholat di luar apa? Ya di luar ruangan gitu Pak, sehingga menyambung salah satu mi'atu diro gitu Pak ya, sehingga ke rumah-rumah pun juga tidak menjadi masalah gitu. Yang penting apa? Sob terus apa? Menyambung sehingga dia sholat harus apa Pak? Ya di rumah gitu, boleh, tidak menjadi masalah gitu aja. Iya gitu. Sehingga apa ya nyambung nepikeun ka ini gitu Pak ya, pelataran rumah, sehingga sholat anu di kamar gitu Pak ya, boleh, tidak menjadi masalah. Tapi syarat salah satu mi'atu dirham ya, terus sopnya wal mas wadakkah bi fatidali ala wazni qas'ah ya al makanul murtafi yujlasu fihi, sehingga dakkah itu adalah tempat yang tinggi, al murtafi yujlasu fihi, yang dijadikan duduk untuk ikut sholat berjamaah. Tapi bagaimanapun juga selama masih ada pelataran yang rata, maka tempat itulah yang paling utama. Sehingga kan kadang-kadang suka ada apa ya, pelataran rata karena mau diluas, sehingga apa lebih naik tinggi dijadikan apa untuk sholat berjamaah. Tetap bagaimanapun juga konteks itu hukumnya makruh gitu ya. Selama masih kosong tempat yang rata dengan siapa? Dengan imam, maka afdol di tempat yang rata dulu. Saya pernah ke satu masjid Pak ya, sholat Jumat gitu ya, mereka hampir berdesak-desakan di tempat, padahal tempat yang satu lagi masih masih kosong, tapi tempatnya agak sedikit tinggi, ada 50. Tapi ya mungkin begini dulu bekas madrasah, boleh, tidak menjadi masalah. Di lantai 2 gimana? Ya boleh kalau di lantai 2 tidak mengapa. Karena kenapa? Ya enggak, maksud posisinya nih di lantai yang pertama, sehingga menjadi lebih tinggi 50 cm. Afdolnya selama masih tempat yang rata dengan imam ini masih kosong, afdolnya masih di sana. Tapi bagaimanapun juga konteksnya hukumnya menjadi makruh kalau tidak rata dengan siapa? Dengan imam gitu. Tapi kan beda Pak kalau di kondisi salah satu mi'atu diro, lebih dari 300 hasta gitu ya. Kalau ini kita kan kadang-kadang suka berebut di saat pertama gitu. Ya. Salah sedikit orang itu masuk begitu masuk kan berdesak-desakan. Betul. Begitu tasahud akhir kita akan kesusahan begitu duduknya. Betul. Tidak sempurna akhirnya duduknya. Apa gimana, geser ke depan ke belakang atau tetap memaksakan diri buat duduk tasahud akhirnya? Duduk tasahud akhirnya, sehingga memang berdesak-desakan gitu Pak ya. Gitu dengan ya ingin karena kalau tidak memaksakan dia akan kehilangan sholat berjamaah, keutamaan sholat berjamaah. Bagaimana duduknya? Apakah dia maju gitu Pak ya, sehingga barisan memang harus berdesak-desakan gitu Pak ya dalam duduk iftiros gitu ya. Ya situasional Pak. Padahal kan di belakangnya masih kosong. Ya karena kan masalahnya begini Pak. Kalau yang penting kalau masih kosong, yang penting di belakang jangan sendiri saja, itu saja yang menjadi patokan Pak. Apakah boleh dua orang bergeser, sepakat mungkin dan ngerti gitu ya, sehingga yang satu mundur, yang satu lagi mundur, boleh, tidak menjadi masalah. Yang penting di belakang makmum tidak boleh sendiri. Kalaupun toh memaksakan dalam kondisi berdesak-desakan, tidak mengapa gitu. Masalahnya tadi kan di belakang masih masih kosong gitu masalahnya gitu ya. Gitu kan. Nah itu. Jadi konteksnya jika memang harus berdesakan dalam satu soft gitu Pak ya, sehingga dia kalau keluar soft akan kehilangan sholat berjamaah, itu lebih utama berdesak-desakan daripada kehilangan keutamaan sholat
jamaah. Kalaupun toh mau dan mampu berdua kemana Pak? Ke belakang gitu. Nah itu. Ada lagi kan ini kita itu yang namanya bermakmum itu dalam satu harus berdekatan. Ya. Tapi sekarang itu yang namanya sajadah itu lebih lebar begitu. Nah, ada salah yang tidak memungkinkan. Ya, betul. Itu kan yang menjadi elatnya. Jadi maaf, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf itu sanes ngukur sajadah. Gitu Pak ya. Jadi saya lagi bukan yang menjadi ukurannya apa sajadah, kade. Gitu ya. Itu. Itu terjadi madorot gitunya. Jadi sama rukna ukuran sawu sufufakum itu apa Pak? Sajadah masing-masing. Tidak Pak. Memang benar. Kenapa mesti imam itu memberikan instruksi sawu sufufakum harus rapi, rapat. Memang jangan sampai ada celah siapa Pak? Setan untuk ikut sholat berjamaah. Karena masalahnya kan jadi makmum apa kaganggu susah Pak? Ku setan gitu. Nah itu. Jadi afdolnya ya terlalu berdesak-desakan juga jangan, terlalu renggang juga jangan. Jadi urusan nempelnya ada kan Pak bukan urusan kaki Pak ya. Urusan apa Pak? Oh, bukan urusan kaki gitu. Jadi si kaki teh jadi ngajegang. Sabab sajadahna gede gitu Pak ya. Jadi ngajegang. Karena kenapa? Lamun teu ngajegang cenah setan asup ari ieu kosong bukan urusan anak kaki gitu Pak ya. Tapi urusannya Bapak. Nih pundak kita sehingga baris rapat dan lurus sehingga jangan sampai ngejar-ngejar kaki orang Pak. Ya. Mungkin dalam praktek tidak ada proses, tapi dalam konteks fikih bagaimana kita menjadi makmum tapi dalam kondisi helat atau ujur atau darurat, terutama pada sholat Jumat Ya. kita berimam atau mengikuti sholat jamaah pada tipik misalnya. Ya, betul. Selama dalam satu masjid itu boleh. Selama konteksnya dalam satu bangunan masjid itu boleh. Sehingga tadi TV menjadi satu isyarat mengetahui pergerakan pergerakan imam tidak mengapa Pak. Tapi syarat selama masih dalam satu bangunan masjid. Kalau di luar maksudnya, kalau di luar ya boleh, di luar juga Pak. Karena kenapa nyambung gitu kalau dia boleh. Maksudnya Pak, contoh di sini masjid gitu Pak ya. Kemudian di rumah Pak Haji Acep di sana di sekian TV itu yang tidak boleh. Gitu sehingga Pak Haji Acep tidak sholat kemana Pak? Ke masjid cukup saja saya lihat dia itu yang menjadi tidak boleh. Tapi gini, saya juga pernah mendapat bimbingan. Jadi kalau khususnya di Arab, Ya. boleh kita sholat makmum di ruang yang berbintang. Iya. Misalnya, kan kalau di sana setiap hotel Betul. disiarkan itu sholat. Nah, kita ikut aja di sini di ruang hotel. Betul. Boleh nggak ya? Selama konteksnya dalam satu masjid. Iya kan Bapak sendiri mengatakan itu bukan satu ruangan satu masjid, berarti tidak boleh. Itu mah 1 kilo Pak Bagus. Nah, tapi ada juga di bimbingan di sana. Iya. Boleh aja di haram gitu. Betul. Sama di Arab. Sama. di Arab. Ya, selama dalam lingkaran. Ya. Itu kan masih dalam lingkaran haram kan. Betul. Iya. Misalkan betul. Memang di antara syarat keutamaan sholat berjamaah itu sehingga dia memisahkan diri di bangunan yang lain. Ini belum selesai sebetulnya apa nih bahasanya nanti di sini. Jadi memang antara jarak makmum dan imam itu, maaf nih Pak. Kalau dalam satu masjid, ini di sini akan dijelaskan. Kalau dalam satu masjid, maka jarak imam dan makmum itu
jarak imam dan makmum itu kalau di masjid nih salah satu diro tetap harus 3 siku Pak. Kalau lebih dari 3 siku maka konteksnya menjadi kehilangan sholat berjamaah. Jika sholat yang ditegakkan bukan di masjid, dalam satu bangunan atau di ruangan terbuka, maka jarak imam dan makmum boleh lebih sedikit. Bisa dipahami Pak? Boleh lebih sedikit. Biasanya kan maaf kalau sholat Idul Fitri di apa Pak? Di lapangan, sehingga imam lebih jauh dari siapa? Lebih dari 3 siku, itu tidak mengapa. Di sini sebetulnya akan dibahas pada masalah selanjutnya. Gitu Pak. Tapi kalau di dalam masjid itu gitu mesti salah satu diro. Dan kalaupun yang bermakmum ini keluar gitu berjamaah ini, maka yang jadi batasan itu adalah bukan makmum dengan makmum, tapi ujung masjid Pak. Bisa dipahami Pak? Jadi ujung masjid, ujung bangunan masjid dengan saf itu yang yang menjadi ukuran jarak antara makmum dengan makmum yang lain. Jadi masalahnya tetap bagaimanapun juga harus ittisal. Meskipun jamaah ini di mana Pak? Di luar. Jadi tetap bagaimanapun juga harus nyambung. Kalau tidak nyambung fatatu fadilatul jamaah. Gitu. Maksudnya mungkin ini mungkin di sini nanti dibangun lagi sehingga ini tidak diruksak gitu Pak ya, sehingga di depan di layar dibikin layar. Ini kan dalam satu konteks bangun nyambung, boleh, tidak menjadi masalah. Meskipun ini tertutup hanya pintu saja yang dibuka, boleh, tidak menjadi masalah selama konteksnya dalam satu bangunan gitu ya. Pengalaman Pak Ustaz ini ketika sholat fardu zuhur kalau nggak salah kan di Madinah saya, toko semuanya tertutup ya. Betul. Lalu orang-orang bergegas menuju masjid, tapi kemudian sudah suara qomat gitu. Saya melihat tidak masuk ke masjid ya, karena mungkin sudah qomat. Jadi sudah mereka bersolat di halaman ya, betul. Dan termasuk saya yang terlambat juga ikutan. Ya, betul. Di sini Pak, walayaduru, dan tidak menjadi mengapa kaunu ahadihima, antara imam dan makmum a'la minal akhar, lebih tinggi daripada yang lain, boleh. Sehingga mungkin ke ke bawah, ke basement gitu Pak ya. Gitu. Boleh, tidak menjadi masalah. Ka'an ahaduhuma fi satil masjid. Seperti salah satu di antara mereka ada yang di atas masjid atau di tempat yang lebih bawah dari masjid. Li anakulu mabniun li sholat, selama bangunan itu konteksnya adalah bangunan masjid, itu tidak mengapa. Tapi syarat di sini dikatakan kulluhu mabniun li sholat, tempat itu memang dibangun untuk melaksanakan sholat. Gitu. Tidak mengapa. Nikma yukrahu irtifau, meskipun memang tempat yang lebih tinggi ataupun tempat yang lebih rendah dari imam itu hukumnya menjadi makruh. Waksu juga sebaliknya, haitsu amkana wukufahuma ala mustawin ila lihajatin, meskipun dia nanti menempati pada tempat berdirinya ala mustawa, meskipun posisinya sejajar dengan siapa Pak? Dengan imam, itu tidak mengapa. Kalau mungkin yang pada tadi mungkin pas kita mau di Mekah ya. Pas kita mau masuk Masjidil Haram baru juga di halamannya. Betul. Antara halaman pintu ke pintu masjid itu jauh sekali. Ya, gitu betul. Udah qomat begitu. Akhirnya kita melaksanakan sholat itu di halaman itu. Ya. Di halaman yang memang agak jauh ke gitu. Pada masjid itu kan ada orang juga di sekitar itu. Ya. Banyak juga yang Betul. sholat gitu ya. Walaupun agak jaraknya agak jauh-jauh. Betul. Itu dibolehkan. Au yajsami api salah sabti mi'ati diroin. Ya, sehingga sholat yang berjamaah itu berkumpul dalam konteks salah satu mi'ah, 300 diro Pak. Selama mereka berkumpul konteksnya dalam apa Pak? 300 diro, 300 siku, ya boleh, tidak menjadi masalah. Itu bisa dipahami Pak.
Kalau konteksnya pi masjidin dalam satu konteks masjid dan halaman sehingga membeludak kemana keluar itu tidak mengapa gitu. Gitu Pak ya. Bisa dikatakan bidiroil adami takriban. Bidiroil adami dengan siku anak Adam takriban. Kira-kira akhodan min urfin nasi, diambil dari kebiasaan atau adat manusia. Fa innahum yaidunahuma bidzalika mujtahidin, karena kebiasaan mereka menghitung itu adalah tempat berkumpul. Fala tadurru, pun juga tidak mengapa. Ziyadatu salah satu adro, lebih dari 3 siku. Jadi kalaupun lebih dari 3 siku antara jarak imam dan makmum yang sholat ditegakkan di luar di luar masjid dan jemaahnya banyak, itu tidak mengapa. Gitu. Bisa dipahami Pak konteksnya. Itu. Jadi kalaupun terjadi memang ittisab terus payah nyambung, itu tidak mengapa sebetulnya. Itu kaitannya lebih dari salah satu mi'ati diroin, lebih dari 3 hasta. Wahadhil masalah fi ghairil masjid. Masih banyak ininya. Sudah nanti saja dulu Pak ya. Jadi nanti sampai jam 7 kalau tidak di stop nih. Jadi itu saja Pak. Jadi konteksnya nih wala yaduru kana alalai minal akhir. Tidak mengapa meskipun yang satu lebih tinggi ataupun lebih rendah dari imam, meskipun kedudukannya kalau tidak ada elat itu akan menjadi makruh gitu Pak. Tapi tidak akan menjadi makruh selama memang konteksnya illa li hajatin, untuk satu keperluan saja, hukumnya tidak menjadi makruh. Itu Pak kira-kira ya. Jadi selama ada kesinambungan dalam satu bangunan yang asalnya ditutup kemudian dibuka, yang asalnya ditutup kemudian tidak dibuka, itu pun juga tidak mengapa. Itu sudah termasuk dalam satu bangunan yang didirikan untuk melaksanakan sholat insyaallah. Ya sedikit. Ini masalah jarak antara imam dengan makmum. Ya. Khususnya untuk kita di sini. Betul. Ujang sebenarnya sudah memberikan contoh yang baik. Jarak mungkin 3 siku dia udah mundur. Ya. Dari cuma sama pengurus IPF atas lagi. Adakah hadis atau keterangan yang membolehkan lebih dari 3 siku? Ya boleh lebih dari lebih dari 3 siku, tapi sholat ditegakkan bukan di dalam masjid, harus di luar. Bisa dipahami Pak? Jadi sholat Idul Fitri ini atau dalam satu bangunan yang bukan masjid. Misalnya satu bangunan yang bukan di dalam masjid, gitu Pak ya. Itu boleh lebih dari 3 siku. Tapi jika memang konteksnya masih dalam satu masjid, tetap pendapat kemarin mengatakan jika lebih dari 3 siku, fatatu fadilatul jamaah, akan kehilangan sholat berjamaah. Hanya itu saja sebetulnya. Pendapat yang lain apakah tidak ada? Ya mungkin orang lain punya pendapat yang berbeda mungkin Pak ya. Itu. Oke, gimana Pak Haji? Yang di sini Ya. kurang 3 siku. Betul. Jadi jarak makmum, Ya. kepala makmum nih Ya. sujud Betul. dengan kaki imam masih kurang 3 siku. Betul. Jadi masih diperbolehkan menurut kalau kemarin Pak Ustadz Ujang memundurkan di sini, Betul. sehingga kaki imam Betul. dengan tempat sujud makmum seperti makmum dengan makmum ya. Ya. Nah, tapi yang di kita di sini antara kepala makmum dengan kaki imam kurang dari 3 siku, jadi masih diperbolehkan. Kurang dari 3 siku. Kalau kurang dari 3 siku, apanya? Antara kaki dan kaki. Begini Pak. Bukan. Kalau kaki Iya. dengan kaki itu lebih dari 4, lebih. Itu kan dari Betul. kaki imam ke kepala makmum sujud. Jadi kalau misalnya makmum sujud, nah itu kepalanya dengan kaki imam
Itu yang dikasih. Apakah itu berkreasi nanti ke kepala imam? Jaraknya gitu Pak ya. Gitu. Ya, betul. Mangga. Di sini kan kemarin kan sudah jelas Pak. Satu, jika dalam kondisi berdiri maka yang menjadi ukuran adalah tumit, gitu Pak ya. Jika dalam kondisi apa nih, koid apa? Duduk bi aliyaihi. Dengan dua sisinya, berarti ini dijadikan apa? Patokan kalau dalam kondisi duduk gitu ya. Wabil muntaji, tapi kalau dalam kondisi berbaring maka yang menjadi patokan adalah kedua sisinya tatkala dia berbaring gitu ya. Wabi mustalkin, dan dalam kondisi dia terlentang, maka yang menjadi patokan adalah birosihi, dengan kepalanya. Nah itu. Jadi memang kan tatkala dia ruku, tatkala dia sujud, maka yang jadi patokan adalah apa? Bi aliyaihi, ya, kedua sisi yang menghimpit dia. Gitu. Jadi memang ya sineger tengah afdolnya mah gitu ya. Tatkala berdiri memang yang jadi ukuran adalah apa? Tumit dengan tumit gitu, salah satu diro itu akan menjadi permasalahan. Tapi bagaimanapun juga, nah tetap konteksnya kemarin kan patatu fadilatul jamaah Pak ya. Tapi konteksnya jika memang semuanya di luar di luar bangunan selain masjid, boleh, tidak menjadi masalah, lebih sedikit dari 3 diro jika memang konteksnya di luar masjid. Atau imam di dalam satu bangunan, makmum di luar bangunan, itu boleh gitu Pak ya, jaraknya lebih sedikit dari 3 diro. Tapi dalam konteksnya satu bangunan, bangunan masjid nih gitu ya, itu patatu fadilatul jamaah. Itu saja sebetulnya mah. Nanti kita akan buka lagi kitab-kitab yang lain Pak ya, karena ini kan kita baru terkontaminasi pahamnya, baru paham kitab Safinatun Najah gitu ya. Gitu, sehingga nanti ada pendapat dari ulama yang lain tentang jarak antara, tapi udah sepakat sebetulnya mah Pak, salah satu diro ini berbeda-beda masalah nanti sikun dari siku mah, dari siku tukang panai mah bisa saja bukan 60, bisa saja 80 Pak gitu ya. Itu mungkin Pak ya, insya Allah bisa dipahami Pak. Menurut Ustaz itu udah ideal tuh. Dari jarak dari jarak imam dan makmum ya, abdolnya seperti yang dilakukan oleh Ustadz Ujang sekarang, itu bagus gitu ya. Abdol gitu ya. Kemarin begini, Pak Ustadz Ujang bicara dengan saya. Ya, betul. Kata saya kepada Pak Ujang, ya, betul. selama imamnya Pak Ujang, silahkan. Ya, betul. Nah, kalau imamnya yang lain kan tidak sama dengan. Ya, betul. Gitu ya. Jadi selama Pak Ujang imamnya, Pak Ujang, tapi membantu imam lemah kan itu biasa. Ya, betul. Adakah dalil lain yang mengatakan boleh siku masuk ke imam yang lain? Tetap enggak, begini Pak. Jadi kan masalahnya siku teh berbeda-beda, tidak bisa disepakati secara bersama Pak. Ya. Itu yang menjadi masalah. Kalaupun zada qalilan, lebih sedikit saja, yaitu tidak menjadi mengapa. Ini konteks fikih memang gitu Pak ya. Jadi tidak mengapa sebetulnya mah gitu. Tapi bagaimanapun juga kalau tahu akan keutamaan sholat berjamaah gitu, sekali lagi jangan menyelisihi pendapat yang sudah ada. Bisa dipahami Pak gitu. Daripada maaf Pak, imam kuku harus tetap di mana Pak? Di tempat imam, sementara makmum yang maju akan repot nih, karena imam nu ngelehan mundur. Ya Ustaz, kemarin saya contohkan juga ke Ketua DKI. Ya. Saya lihat di Masjid Agung Bandung, Betul. juga jarak Ya. antara imam dengan Makmum.
Saya lihat juga di Masjid Ran, Ya. antara imam dan makmum jauh sekali di Masjid Ran. Hanya sekarang di Masjid Ran itu di dekat imam dijadikan 3 orang makmum supaya Tuh kan? nah itu Ya. ada perubahan. Sudah mulai ada perubahan. Dulu di Masjid Ran jauh. Aha. Nah, saya waktu sana ada perubahan. Jadi Tuh. di tempat imam lantas kata ini Ya, 3 baris orang, ya, betul. jadi jadikan 3 orang Orang makmum. dekat. Ya, betul. Dan itu ya afdol. Betul. Tapi di Masjid Agung Bandung sekarang masih ada Ya, jarak ya. jarak Masih ada lebih jarak. dari 3 situ. Kalau di Al-Jabar ini hanya perbandingan ini. Ya, betul. Kalau kita kan masalahnya bukan masalah perbandingan kebiasaan muslim, Ya. tapi kita kan ke ilmu ini ya. Betul. Kalau di Al-Jabar memang agak jauh juga. Betul. Itu misalnya di Al-Jabar antara imam dan makmum jauh sekali. Nah, Betul, betul. ini maaf ya. Padahal pengurus di Al-Jabar semuanya sakinah. Maaf ini, maaf. Dari mulai ketua MUI ya. Ya. Betul. Makanya saya dengar Pak Kiai Betul. Andi, Betul. kan saya pernah makmum di sana. Betul. Pak Hedi ceramah, saya kan pakai ini. Betul. Begitu Pak Hedi selesai, saya buka ini. Kata Pak Haji Hedi, lagu si Akang di dia mah tadi Akang cenah hadinya. Ya. Jadi ini mau memperbandingkan Ya. di sana sepina semua Ya, tapi betul, tetap betul. ini ada jalan. Betul. Nah ini mungkin ada hal-hal Ya, perbedaan. berbeda yang lain. Jadi memang kadang-kadang abdolnya mah Pak di musola-musola kecil yang taat kena sapinah pisan Bapak ya. Betul tidak Pak? Jadi coba Bapak lihat kalau ke kampung kemudian di masjid-masjid apa yang kecil-kecil tuh nggak ada jarak yang lebih seperti apa. Karena mungkin apa? Konteks apa? Tempatnya juga sempit, makmumnya juga sedikit. Mungkin yang jadi elat, mungkin maaf di sininya, yang jadi elat karena jamaahnya lebih dari apa? Salah satu mi'ah 300 sehingga apa? Menjadi hamparan yang luas dijadikan konteks salat berjamaah. Nah itu Pak ya. Nah, jadi mangga mau 3 diro itu ya konteksnya afdol pun juga tidak mengapa Pak ya. Nah, itu mungkin Pak, insya Allah Pak ya. Nah ini konteks fikih itu memang al-fahmu, bisa dipahami Pak ya, insya Allah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.